Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gubuk Apung, Bu. Podcastnya namanya podcast Gubuk Apung. Oh, oke. Artinya apa itu, Pak? Yang namanya gubuk itu kan biasanya ada di kampung-kampung, ya kan? Tapi ini mah terapung gitu di atas biar unik gitu, biar imajinasi orang, wah apa ini kan seperti ibu bertanya ya. Iya. Lucu juga namanya. Iya. Bagus. Hanya sensasi. Saya itu ada suatu kebanggaan bertemu dengan dosen UI. Saya dulu kan waktu lulus sekolah SLTA itu pengen ke UI, gagal karena kemampuan ekonomi orang tua yang tidak mumpuni. Dan sekarang saya bertemu dengan dosen UI peningkatan mutu Bu Yufa ya. Bisa aja. Yang jadi pertanyaan ini Bu, kok UI itu bisa mencapai peringkat kadang-kadang urutan pertama, kemudian kedua, walaupun di dunia internasional kelihatannya memang kita masih jauh ya dibanding dengan Singapura atau Hong Kong ya, tetapi UI itu selalu peringkatnya paling atas bersama-sama dengan UGM, ITB dan yang lain nih. Itu triknya gimana sih Bu? Triknya ya? Iya. Jadinya saya bocorin nih. Oke. Hadirin sekalian kita anak-anak terutama yang orang tua yang mau ke UI ya. Iya. Baik Pak, sebenarnya ya kita kalau PTN ya, PTN yang ada di Indonesia memang ada ceritanya ada kewajiban ya dari kementerian ya, bahwa kita harus melakukan evaluasi. Ya jadi di sini kita perlu evaluasi. Nah itu evaluasi itu semua. Jadi evaluasi terhadap mahasiswanya, bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa selama kuliah di UI, ya ini khususnya tentang UI ya. Dan memang ada evaluasi mahasiswa terhadap dosennya. Kalau di UI kita kenal namanya EDOM, evaluasi dosen dari mahasiswa. EDOM namanya ya. Nah itu ada pengukurannya, jadi nanti ada skalanya. Jadi macam-macam di situ yang di kriterianya. Ini rahasia ya berarti iya. Tapi dibocorin kan di sini ya. Tapi saya rasa sih harusnya ya setiap PTN ada. Iya. Ya. Tapi kan trik-trik step-stepnya rahasianya kan tidak dibuka. Tapi ada EDOM itu ya kan. Ada. Sebentar, emang Ibu jurusan apa? Sampai kok sekarang memegangnya di UI bagian mutu gitu loh. Emang kuliahnya apa dulu? Saya di Fakultas Ilmu Komputer. Di tiap fakultas sebenarnya memang kita diminta beberapa dosen untuk ikut mempelajari tentang pemeringkatan tentang ini ya, namanya evaluasi mutu akademik sebenarnya. Ibu kuliah dulu jurusan apa di mana? Sama di Fakultas Ilmu Komputer juga. Dari UI? Tugas di UI juga? Iya. S1, S2 di UI. Nggak bosan Bu? Ke Cambridge sekalian? Enggak lah Pak, saya udah di situ dunianya. Iya, Ibu rumah di mana aslinya? Saya di Jakarta. Oh, Jakarta penduduk Pusat. asli Jakarta ya? Iya. Orang tua, ibu, bapak dari Jakarta? Orang tua dari Sumatera Barat. Jadi waktu menikah merantau ke Jakarta, ya sudah saya lahir di Jakarta. Dan ternyata sekarang berupaya meningkatkan mutu di Universitas Indonesia yang paling keren. Para orang tua siswa di rumah, anak-anak nanti kalau ke UI temuin Ibu Yofa ya. Iya. Welcome Pak. Welcome iya. Ya, welcome. Bukan karena ini ditonton seluruh dunia, berarti bukan cuma untuk sekolah yang ada di Bekasi ya Bu ya. Berarti peminatnya sekarang dari ke UI itu kebanyakan dari mana Bu? Banyak ya, kita tersebar sebenarnya kan ujiannya kan negara ya, seperti halnya SBMPTN ya semua dong, seluruh provinsi. Tapi kalau di Unpad itu ada prioritas untuk Jawa Barat, khusus model kedokteran, apa itu diprioritaskan untuk Jawa Barat. Kalau di UI enggak ya? Saya rasa sih hanya sebagian kursi kali. Tapi kalau UI nggak ada. Ada ini nggak jalur-jalur khusus seperti kalau di
kemarin saya dari Universitas Malang, Universitas Semarang juga. Ternyata yang tidak ada di web diantaranya adalah masuk perguruan tinggi ke sana itu tidak usah tes, tapi asal punya sertifikat hafal 30 juz Al-Quran. Oh itu. Kalau di UI ada nggak jurusan apa trik-trik seperti itu? Saya kurang tahu juga. Kurang tahu ya. Tapi karena ibu urusannya mutus ya. Iya. Jadi kalau misalkan jalur prestasi seperti halnya pernah ikut lomba di luar negeri ya seperti Olimpiade, memang di beberapa fakultas ada kebijakan ya untuk menerima itu. Itu kebijakan fakultas ya. Iya. Jadi tapi kalau misalkan mau undangan, mungkin jalurnya ya lewat SNMPTN. Jalur rapot itu. Iya. Jadi kalau misalkan biasanya kan nanti dari setiap SMA itu kan dikasih undangan. Jadi kalau misalkan ada yang memang siswa-siswinya yang memang yang nilai rapotnya bagus agar mendaftar, nanti memang dari UI-nya sendiri akan ada poin gitu ya, penilaian gitu terhadap masing-masing sekolah. Oke. Terima kasih Ibu Yova. Ini kalau podcast kami itu tidak terlalu panjang, hanya pendek-pendek, tetapi hanya biar anak-anak itu tidak terlalu lama, tidak ngantuk gitu. Dan ini kelihatannya daging semua ini yang Ibu sampaikan ini. Barangkali ada pesan. Biar semangat lah. Iya betul. Ada apa? Close statement barangkali untuk para orang tua di rumah atau siswa yang mau ke UI ya. Oh, hanya khusus ke UI ini Pak, nggak seluruh PTN. Bagus-bagus loh semua PTN sebenarnya. Boleh. Iya. Baik, sebenarnya ya kalau memang mau masuk PTN ya memang ya belajarnya harus rajin, coba berbagai soal yang ada karena memang ujian-ujian itu sebenarnya sebagian besar tuh mengulang. Jadi makanya paling hanya mengubah beberapa case-nya. Usaha aja pasti bisa. Tapi mohon maaf hadirin sekalian yang ada di rumah jika nanti ini tidak bisa tayang karena ada lagu. Biasanya kalau lagu itu ada undang-undang hak cipta ya. Tapi paling tidak nanti intisarinya mungkin bisa dibisukan ketika ada lagu. Nanti intisari yang Ibu sampaikan saya nanti yang menyampaikan. Dan mohon izin juga ke Ibu kalau ternyata nanti di YouTube ada undang-undang hak cipta, berarti nanti suaranya dihilangkan, diganti, diterjemahkan oleh saya. Oh iya, boleh. Ini ada lagu ini. Iya ya, Iya. ini ya. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu.